warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Di video kali ini, kami akan menyajikan hasil ruang kolaborasi dari modul 2.1 mengenai memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 8 kelas 90 Kabupaten Jember dengan profil Bapak Slamet Haryono, Ibu Dwi Ratnasari, dan Ibu Diah Ayu Chandra Dewi. Tujuan pembelajaran khusus dari ruang kolaborasi kali ini adalah CGP dapat melakukan refleksi kolaboratif untuk menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Kami akan menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi simulasi jenjang SMA. Mari kita simak videonya. Ibu dan Bapak guru hebat, kali ini Ibu Bapak akan melihat sebuah contoh situasi pembelajaran bersama Ibu Derana, guru biologi SMA kelas 10. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derana melakukan pembelajaran menggunakan metode flip learning. Flip learning adalah model pembelajaran di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, murid diminta untuk mempelajari materinya terlebih dahulu secara mandiri. Mari kita lihat bagaimana Ibu Derana mengelola pembelajarannya. Sebelum mengajar, beberapa hari sebelumnya, Ibu Derana tentu melakukan persiapan terlebih dahulu. Dalam tahap ini, Ibu Derana benar-benar memastikan bahwa ia memahami tujuan pembelajaran yang ia ingin murid-muridnya capai. Kemudian, Ibu Derana mempersiapkan bahan dan sumber belajar yang berusaha ia sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid-muridnya. Ia menyiapkan beberapa buku, salinan artikel koran, video-video yang semuanya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari murid-muridnya. Semua bahan belajar tersebut ia letakkan di Google Drive dan nantinya akan dapat diakses oleh murid-muridnya melalui Google Classroom. Ibu Derana lalu mengkomunikasikan kepada murid-murid melalui WhatsApp group untuk mengingatkan mereka mengakses Google Classroom mereka. Tahapan ini dilakukan sebelum Ibu Derana bertemu dengan murid-murid di Google Meet. Beberapa hari setelahnya, sesuai dengan jadwal, Bu Derana melakukan pertemuan secara sinkron dengan murid-murid melalui Google Meet. Selamat pagi anak-anak. Oke, senang sekali ya kita sudah bisa bertemu kembali pada sesi sinkron hari ini. Sebelumnya, Ibu mau terima kasih ya sama kalian karena kalian sudah belajar secara mandiri dari rumah melalui materi yang Ibu masukkan di Google Classroom. Nah, kalian sudah mempelajari semua yang ada di Google Classroom? Sudah. Oke. Jadi anak-anak, pada pertemuan sinkron hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai keanekaragaman hayati. Ibu akan sharing beberapa pelajarannya ke kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ada pertanyaan. Jawab pertanyaan dari Ibu ini ya. Tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa demikian? Keanekaragaman hayati karena ada sumber daya alam tersebut sudah dipastikan lebih terjamin, Bu. Kesehatannya juga fungsinya juga sumber daya alam hayati ini juga lebih sering digunakan dibandingkan dengan sumber daya alam non hayati karena lebih terjamin.
Ya itu Bu jawaban dari saya. Oke, jawabannya bagus sekali itu ya. Itu lengkap banget jawabannya. Yang lain sudah mendengarkan dan sudah memahami apa jawaban dari Dwi Melati? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya anak-anak ya. Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Dan kenapa jawabannya seperti itu? Kalian bisa menjawab pertanyaannya melalui kolom chat ya. Selama sesi sinkron, Ibu Derana memberikan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Cuaca ekstrim. Oke, sekarang Di akhir pembelajaran, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Yusuf, silakan. Tugasnya dibuat dalam bentuk apa, Bu? Apakah boleh dalam bentuk infografis? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau bertanya? Nadia. Oke, silakan pertanyaannya apa Nadia? Apakah boleh dalam bentuk poster juga Bu? Kalian boleh memilih bagaimana cara kalian menunjukkan pemahaman kalian. Bisa melalui video, poster, tulisan, dan sebagainya. Ya Bu, izin bertanya. Ya, Lokasinya yang dipilih gimana ya Bu? Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus? oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu simpan dulu pertanyaannya ya. Bu, saya mau tanya, apakah untuk mengerjakan tugas ini kita harus datang ke lokasi tersebut, Bu? Oke, untuk lokasinya tidak perlu datang langsung ke lokasi tujuan ya. Jadi kalian bisa mencari langsung itu melalui online. Bu Derana melakukan diferensiasi produk dengan membebaskan murid memilih bentuk hasil pekerjaannya atau produk tugasnya sesuai dengan kenyamanan murid. Anak-anak, tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa hasil pekerjaan kalian dapat dibuat dalam berbagai bentuk produk. Artinya, kalian boleh memilih apakah kalian ingin menyampaikannya dalam bentuk poster digital, website, video, blog, presentasi PowerPoint, dan sebagainya. Nah, sekarang silahkan kalian sesuaikan dengan minat dan kenyamanan masing-masing. Namun demikian, kalian harus memperhatikan bahwa yang akan Ibu nilai adalah apakah kalian dapat menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Jadi, poin-poin kriteria yang akan dinilai akan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, agar kalian bisa memahami dengan jelas tentang kriteria penilaiannya, mari kita diskusikan kriteria penilaian tersebut bersama-sama ya. Bagaimana? Setelah anak-anak jelas dengan kriteria penilaiannya, maka kemudian Ibu Derana meminta anak-anak untuk bekerja secara asinkron. Selama tenggat waktu pengerjaan tugas, untuk membantu murid-murid yang masih mengalami kesulitan, Ibu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk berdiskusi secara individual maupun secara kelompok kecil. Saya ingin konsultasi, Bu. Iya, boleh. Bu Derana memberikan waktu kepada murid-murid lainnya untuk dapat mengkonsultasikan draft yang mereka buat. Ibu Derana juga memastikan untuk memberikan umpan balik terhadap pekerjaan yang dibuat oleh murid-muridnya. Ibu dan Bapak Guru Hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tetap semangat, Ibu dan Bapak Guru Hebat.
Berdasarkan video tersebut, kami mengadakan studi kasus pembelajaran berdiferensiasi di tingkat SMA dengan pertanyaan yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Jawaban dari kelompok kami adalah 3 kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru, yaitu kesiapan belajar atau readiness. Guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru sehingga mempermudah dalam memetakan pemahaman konsep keanekaragaman hayati. Yang kedua, kebutuhan belajar akan minat belajar murid. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Dan yang ketiga, kebutuhan profil belajar. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, dengan memberikan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban 2 temannya. Yang kedua, dengan melalui jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum murid masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Pertanyaan yang ketiga, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Ibu Derana pada kasus tersebut menggunakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Strategi diferensiasi konten yang dilakukan adalah guru mencari dan menyediakan beberapa sumber belajar kepada murid, misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Yang kedua, guru memberikan kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, dan guru meminta murid membuat jurnal refleksi. Strategi diferensiasi proses yang dilakukan adalah menerapkan model pembelajaran flipped learning. Guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep keanekaragaman hayati. Guru mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Selanjutnya, guru memberikan tantangan untuk menganalisis ancaman pada satu lokasi yang berdampak negatif beserta penanganannya. Dan yang terakhir, guru membebaskan murid untuk memilih sendiri lokasi kasus keanekaragaman hayati yang nyata terjadi di Indonesia. Selanjutnya, strategi diferensiasi produk. Bentuk produk hasil belajar bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Pertanyaan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Guru melakukan penilaian dengan cara yang pertama menyampaikan kriteria atau rubrik penilaian. Yang kedua, melakukan penilaian mandiri terhadap produk hasil belajar murid. Yang ketiga, menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang masih memerlukan bantuan berdasarkan hasil penilaiannya. Demikian studi kasus pembelajaran berdiferensiasi di tingkat SMA. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.